Pemirsa, usai pertemuan dengan Presiden terpilih yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyinggung soal demokrasi semu dan calon independen disiapkan agar tidak ada kota kosong. Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, menggelar pertemuan dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan sepakat dan menerima bergabungnya Partai Nasdem dengan Koalisi Indonesia Maju. Kita sepakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik, hadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa, dan karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Artinya kalau misalnya sudah ketemu Pak Prabowo dan juga sempat tadi pagi bertemu dengan Pak Anies, berarti akhirnya sudah tidak akan mengusung Pak Anies di Jakarta. Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya. Sementara itu, PKS membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan PKB sendiri sepakat berkolaborasi dan bersinergi dengan Partai Gerindra. Menanggapi dinamika Pilgub Jakarta, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyinggung soal demokrasi semu dan calon independen disiapkan agar tidak ada kota kosong. Memang ada upaya untuk semua partai itu diarahkan menjadi calon tunggal, tetapi jauh sebelumnya sebetulnya sudah disiapkan calon independen, dan yang calon independen itu kabarnya sudah memenuhi syarat, sehingga di Jakarta tidak ada lagi calon tunggal karena sudah ada calon independen, ya. Oleh karena itu ya kita berharap sebetulnya di Jakarta itu supaya fair, gitu kan, harus ada calon dari partai juga kan. Jangan semuanya diborong, supaya setara dan supaya rakyat Jakarta punya peluang, punya kesempatan untuk bisa memilih pemimpinnya. Ini artinya kalau memang dipaksakan seperti ini, ya demokrasi jadi semu. Karena mau nggak mau rakyat dipaksa untuk memilih itu, memilih satu calon, ya. Kalau nggak ada calon independen berarti calon tunggal. Apakah ini baik bagi demokrasi? Kalau menurut saya tidak sehat. Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan dan PDIP di Pilgub Jakarta 2024? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dinamika politik di pemilihan Gubernur Jakarta kian dinamis dan semakin panas. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh Kamis malam menyatakan bahwa Partai Nasdem menarik dukungannya untuk Anies sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. PKB dan PKS pun condong akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang membuat peluang Anies mendapatkan tiket Jakarta semakin kecil. Sementara itu PDI Perjuangan menyinggung soal demokrasi semu dan calon independen yang disiapkan di Jakarta agar Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Untuk membahasnya kita telah bergabung dengan Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan, Bim Benyamin, koordinator Poros Jakarta, dan sekaligus juga merupakan pendukung dari Anies Baswedan, dan Prof. Burhanuddin Muhtadi yang merupakan pengamat politik. Kita langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, demokrasi semu dan ini adalah salah satu cara supaya tidak melawan kota kosong. Disiapkan nih ceritanya calon independen. Tanggapannya seperti apa? Mas Ciko, silakan.
Saya rasa tidak salah apa yang disampaikan oleh senior saya ya, Mas Jarod Saiful Hidayat. Kalau kita melihat ini kan kata-katanya selalu begini, PDI Perjuangan ditinggalkan dan lain-lain untuk Pilkada Jakarta. Atau Anies Baswedan ditinggalkan. Bagi kami justru, dan saya rasa rakyat juga merasakan, yang ditinggalkan ini kan rakyat. Rakyat ini kemarin sudah disurvei. Ada lembaga-lembaga survei yang menggelar survei. Kemudian hasil-hasil survei itu sudah jelas. Yang berada di urutan-urutan teratas adalah Pak Ahok, Pak Anies, atau Pak Anies, Pak Ahok. Lalu kemudian di urutan ketiga dan terpaut jauh dari yang urutan kedua ada Pak Ridwan Kamil. Artinya survei itu adalah potret keinginan masyarakat, potret harapan masyarakat, potret saluran aspirasi masyarakat apabila pilkada digelar hari ini misalnya. Dan itu yang seharusnya memang menjadi pertimbangan partai politik juga, apalagi bagi kami nama Basuki Cahayapurnama adalah kader kami sendiri, dan tentu itu akan menjadi pertimbangan yang serius bagi kami untuk memajukan. Dan idealnya bagi demokrasi sesungguhnya kalau ketiga tokoh tersebut kan maju. Nah, sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk mengerucutkan dukungan hanya ke satu calon yang justru bukan berada di posisi atas di survei. Kita harus melihat hasil survei itu adalah potret keinginan masyarakat. Itu satu. Nah, demokrasi semu ini yang disebut oleh Mas Jarod adalah demokrasi yang sifatnya hanya prosedural. Demokrasi yang selalu menganggap bahwa, oh ini tidak melanggar aturan. Aturannya ada bahwa boleh melawan kotak kosong. Aturannya ada bahwa semua partai politik mengerucut ke satu pasangan calon. Dan ini terjadi juga di berbagai daerah. Kami tidak mau menampik bahwa kader-kader PDI Perjuangan juga ada yang ada kemungkinan untuk melawan kotak kosong di daerah. Tetapi yang harus diingat, mereka-mereka itu adalah yang memang hasil surveinya sudah di atas 60%, bahkan 70%. Dan memang tidak ada tokoh di daerah tersebut yang ingin maju. Sudah dicari oleh partai-partai politik lain, tidak ada yang berani untuk maju. Dan kemudian ya pilkadanya memang harus terselenggara. Artinya akhirnya kemungkinan besar akan ada juga melawan kotak kosong. Tetapi tidak halnya di DKI Jakarta. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tokoh-tokoh yang mumpuni, yang punya rekam jejak bagus, mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika memimpin Jakarta, seperti Pak Ahok dan Pak Anies, seharusnya mendapatkan dukungan lah dari partai-partai politik. Di awal-awal kan sepertinya begitu ya, tapi kita melihat arah anginnya berubah. Tapi sampai hari ini kita masih optimis karena belum ada keputusan definitif, belum ada partai politik satupun yang mengatakan bahwa mereka tegas-tegas dan memperlihatkan itu on paper ya, di atas kertas, bahwa memang mendukung salah satu paslon dan mengerucut ke sana semua. Jadi ini masih optimisme itu masih ada. Harapan kami bagi PDI Perjuangan adalah kami yang masih tetap tegar untuk berdiri bersama rakyat, berharap partai-partai lain juga tergugah untuk bersama kami kemudian bisa mengusung calon, baik itu menjadikannya pertandingan antara dua paslon yang didukung partai-partai politik, atau bisa tiga, atau juga termasuk juga melawan calon independen. Tapi calon independen ini kan ada catatan tersendiri. Ya. Oke, ini kita bahas dulu soal peluang partai politiknya. Kita menuju ke Bang Bim. Bang Bim, kita tahu ya bahwa dalam konstitusi ini kan hanya partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung calon tertentu di pilkada. Anda yakin nggak Anies Baswedan ini bisa dapat tiket untuk maju di Pilgub Jakarta? Ya, sebelum itu memang kan dibolehkan ya. Waktu itu kan kita judicial review dan berhasil dan dibolehkan untuk calon independen untuk mengajukan sebagai calon kepala daerah ya. Tadi disampaikan juga bahwa calon kepala daerah dari independen ini di Jakarta khususnya memang ini sudah dipersiapkan ya. Tadinya tidak lolos, sekarang diloloskan, dan ini juga teman-teman dan saya sendiri kecewa kenapa? Ini banyak KTP yang dibegal, termasuk KTP saya. Sampai dikatakan ketika saya cek itu dikatakan saya mendukung calon independen sekarang di DKI. Nah itu permasalahannya ya. Jadi nanti kita akan juga sampaikan ke KPU bahwa banyak warga yang KTP-nya dibegal. Nah, ya, kembali ke partai. Soal calon independen nanti bahasnya ya. Soal calon independen nanti. Ini kita tanya dulu soal seberapa yakin Anda bahwa Anies ini bisa dapat tiket untuk maju di Pilgub Jakarta. Fokus kita ke sana dulu.
Ya, sebelum Janur melengkung, ya, sebelum juga memang sampaikan bahwa sebelum ada secara hitam di atas putih, itu masih ada kesempatan lah. Nah, kita warga Jakarta kemarin kita menyampaikan aspirasi kita ke PDIP, karena memang PDIP itu berusaha untuk tidak ada calon kota kosong. Jadi kita sampaikan dan insya Allah hari Selasa kita akan ke PKB karena memang dua partai ini yang masih belum menentukan sikapnya gitu ya. Jadi kalau ditanya Pak Anies akan bisa mencalonkan, ya kita berharap bisa lolos karena memang ini kalau seperti ini demokrasi yang semu, kalau kita bilang ini demokrasi abal-abal, karena memang kalau demokrasi itu sebuah kompetisi harusnya kan fair. Kalau ibaratnya kalau main badminton, ya dua-duanya kasih raket dong, ya gitu ya. Kalau satu raket yang satu cuma kasih pakai apa gitu kan nggak fair itu demokrasinya. Jadi kita harapkan di DKI ini memang calon dari partai itu ada, nggak cuma satu calon aja. Jadi buat kami insya Allah terus berjuang, kita yakin Pak Anies akan dapat kendaraan untuk maju Pilkada Pilgub 2024 ini. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, Nasdem dan P3 ini kan secara resmi telah menyatakan diri bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. PKS juga membuka opsi untuk itu dan PKB juga menyatakan akan berkolaborasi. Nah sekarang tinggal pilihannya Anies Baswedan dan PDIP Perjuangan. Ini akan kemana jadinya? Apakah bisa tetap melenggang untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta? Silakan Prof. Ya kalau hanya PD Perjuangan yang tersisa, maka Anies maupun Ahok kemungkinan besar tidak bisa berlayar karena syarat minimum untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah itu minimal 20% dan PD Perjuangan tidak mencukupi kursinya untuk bisa mendaftarkan siapapun calon yang mau diusung di Jakarta. Tetapi lagi-lagi ini kan masih ada waktu ya sampai tanggal 27 hingga 29 Agustus dan partai-partai tadi meskipun sudah mulai mengerucut ke satu calon, tetapi di atas kertas kan belum didaftarkan ke KPU Jakarta. Minimal masih ada kesempatan di PKB. Meskipun lagi-lagi potensi ke arah sana makin besar ya. Nah dalam ilmu politik ini disebut dengan istilah party collusion ya. Jadi kolusi partai. Dan itu terjadi ketika partai-partai yang pada dasarnya bersaing itu justru mematikan persaingan, padahal persaingan adalah inti dari demokrasi. Nah ini menarik nih karena biasanya partai-partai itu by nature bersaing satu sama lain untuk memperebutkan hati publik, tapi yang terjadi justru partai-partai berkerumun ke dalam satu calon dan mereka mematikan satu fungsi persaingan yang menjadi dasar atau rohnya demokrasi. Nah, fenomena semacam ini memang relatif jarang terjadi ya sejak saya melakukan survei opini publik. Umumnya calon yang memiliki elektabilitas itu menjadi rebutan bagi partai untuk diusung dalam proses pilkada. Tapi ini tidak terjadi di Jakarta ya. Dan menurut saya perlu dilakukan semacam reevaluasi terhadap institusi kita. Satu yang menurut saya perlu segera dievaluasi adalah kita perlu menerapkan batas maksimum pencalonan kepala daerah. Selama ini yang diatur adalah batas minimum. Batas maksimumnya pun harus dibatasi supaya tidak terjadi aksi borong partai. Yang kedua, batas minimumnya juga harus dikurangi. Ini terlalu tinggi, 20% bagi partai atau gabungan partai itu bisa mencalonkan kepala daerah. Dan ini yang menjadi penyebab sejak kenaikan threshold bagi partai untuk bisa mencalonkan pasangan di kepala daerah itu rata-rata jumlah kontestan di setiap pilkada itu menurun cukup drastis. Selain tentu saja adalah, nah ini penting juga nih ini institusi ini yang harus diatur kita ya. Termasuk adalah syarat bagi maju melalui perseorangan yang makin sulit. Sekarang 7,5%. Nah yang terakhir, nah ini juga ada kaitannya dengan MK, yaitu larangan bagi kepala daerah untuk maju dan untuk bagi anggota DPR DPRD ya. Dulu anggota DPR DPRD itu boleh cuti saja untuk maju dalam pilkada, sekarang harus mundur
Ya. Jadi ada banyak ini persyaratan atau regulasi yang membuat apa yang sekarang kita saksikan terjadi. Dan karenanya perlu segera diatasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Oke, baik Prof. Burhan. Tapi kalau kita melihat psikologis partai politik per hari ini kan tidak ada yang mendeklarasikan secara resmi akan mendukung siapa dan lain sebagainya. Itu kan belum sampai nanti di hari H 27 Agustus pendaftaran calon di Pilkada di KPU ya. Tapi potensi nanti Anies bisa melenggang di Pilkada Jakarta itu seberapa besar dan partai politik mana yang memungkinkan untuk memberikan